Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini Ustazah akan melanjutkan materi mengenai pecahan. Dan Ustazah akan membahas mengenai menyelesaikan soal cerita pecahan. Nah, di sini Ustazah akan mengulas kembali materi minggu lalu, yaitu menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Di sini ada soal 5/11 ditambah 3/11. Nah, di sini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 11. Tinggal kita lihat pembilangnya saja. 5 ditambah 3. Nah, 5 ditambah 3 berapa? 8. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tidak perlu lagi menjumlahkan. Jadi 5/11 ditambah 3/11 hasilnya 8/11. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi soal cerita pecahan. Di sini ada contoh soal, hari Senin ibu membeli 1/4 kg gula pasir. Hari Selasa ibu membeli lagi 4/4 kg. Berapa jumlah gula yang dimiliki ibu? Nah, karena yang ditanyakan berapa jumlah, berarti kita jumlahkan. Nah, di sini KM ini maksudnya kalimat matematika. Kita bisa singkat KM. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan pecahannya. Nah, hari Senin ibu membeli 1/4 kg gula pasir. Kita tulis 1/4 kg ditambah hari Selasa ibu membeli lagi 4/4. Kita tuliskan 4/4 kg. Berapa ya hasilnya? Ya, betul, 5/4 kg. Mengapa bisa 5/4 kg? Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Jadi jumlah gula yang dibeli ibu ada 5/4 kg. Untuk lebih memahaminya lagi, Ustazah punya contoh soal lagi nih. Nah, soalnya seperti ini. Rani membaca buku cerita berjudul Kelinci yang Cerdik. Pagi hari, Rani membaca 1/5 bagian. Sore hari, Rani membaca 3/5 bagian. Berapa bagian buku yang dibaca Rani? Nah, berapa ayo? Kita lihat lagi soalnya. Pagi hari membaca berapa? 1/5 bagian. Nah, di jumlah sore hari membaca 3/5 bagian. Nah, tinggal pembilangnya saja nih yang kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadi 1/5 ditambah 3/5 hasilnya 4/5. Kita simpulkan jadi bagian buku yang sudah dibaca Rani ada 4/5 bagian. Nah, sudah jelas ya. Sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai pengurangan soal cerita pecahan. Berikut contoh soalnya. Perhatikan soal di bawah ini. Paman memiliki 6/7 kg pakan lele. Saat siang hari, Paman memberi makan ikan lele sebanyak 2/7 kg. Berapa sisa pakan lele milik Paman? Nah, karena di sini yang ditanyakan berapa sisa, jadi kita kurangkan. Nah, kita lihat awalnya Paman memiliki 6/7 kg pakan lele. Nah, pada saat siang hari, Paman memberikan makan ikan lele sebanyak 2/7 kg. Berarti kita kurangkan. Nah, jadi kalimat matematikanya. Tadi awalnya memiliki berapa? Ya, betul, 6/7 kg. Dikurang. Nah, saat siang hari berkurang tuh pakan ikan lelenya sebanyak 2/7 kg. Nah, kita lihat nih penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurang. Yang mana ya? Ya, betul, tinggal kita kurangkan pembilangnya. Nah, pembilangnya ada 6 dan 2, berarti tinggal kita kurangkan 6 dikurang 2. Hasilnya ya 4/7 kg. Nah, selanjutnya kita simpulkan. Jadi, sisa pakan lele milik Paman sebanyak 4/7 kg.
Nah, jelas ya. Kita sekarang ada contoh soal lagi nih. Simak soalnya dengan baik ya. Di kandang ayam milik Rahma terdapat wadah air minum yang berisi 8/9 bagian. Saat sore hari, air minum di wadah tersisa 5/9 bagian. Berapa bagian air minum yang telah dihabiskan ayam milik Rahma? Kita lihat yang pertama dulu tadi, awalnya air minumnya berisi 8/9 bagian. Nah, saat sore hari ternyata masih ada sisa 5/9 bagian. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya. Di sini sudah sama ya, sama-sama penyebutnya 9. Kita tinggal kurangkan yang pembilangnya saja 8 dikurang 5. Berapa 8 dikurang 5? Ya, 3. Berarti 8/9 dikurang 5/9 hasilnya 3/9. Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi, air minum yang sudah dihabiskan oleh ayam milik Rahma ada 3/9. Mudah ya. Nah, selanjutnya kita masuk materi berikutnya mengenai pengukuran waktu. Kamu pasti pernah mendengarkan pertanyaan tentang jam. Jam berapa sekarang? Berapa jam lagi acara televisi selesai? Berapa menit dari rumah ke sekolah? Nah, semua itu berhubungan dengan jam dan satuannya. Disimak dengan baik ya. Jenis jam ada 2 macam, yaitu jam analog dan jam digital. Lalu, bagaimana cara membaca jam analog dan jam digital? Berikut ini cara membaca jam analog. Lalu, jam analog itu apa ya? Nah, jam analog waktu ditujukan oleh jarum jam yang memiliki tampilan dasar jarum. Di sini ada 3 jarum, di mana jarum ini masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sebelumnya, mari kita belajar mengenal bagian-bagian jam. Yang pertama, di sini ada jarum merah yang tipis sekali. Ini menunjukkan jarum detik. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada jarum panjang untuk menunjukkan menit. Dan yang ketiga, ada jarum pendek untuk menunjukkan jam. Dan kemudian, jam analog ini memiliki 12 angka. Nah, sekarang perhatikan gambar jam berikut ini. Kita lihat sama-sama. Jarum pendek di angka 11. Nah, jarum pendek menunjukkan jam. Nah, sedangkan jarum panjang ada di angka 12. Nah, jarum jam menunjukkan menit. Jadi, jam ini dibaca pukul 11. Kita lihat contoh yang lainnya. Perhatikan gambar jam berikut ini. Jarum pendek berada di angka 1, sedangkan jarum panjang berada di angka 12. Jadi dibaca pukul 1. Contoh selanjutnya, perhatikan gambar jam berikut ini. Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Maka dibaca pukul 7. Contoh berikutnya, perhatikan gambar jam berikut. Jarum pendek di angka 10. Sedangkan jarum panjang di angka 12. Maka dibaca pukul 10. Mudah bukan? Nah, bagaimana cara menuliskan jam? Nah, perhatikan. Di sini jarum pendek menunjukkan angka 9. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi, dibaca pukul 9. Untuk penulisannya 09.00. Nah, di sini jangan lupa kita harus menggunakan tanda titik untuk memisahkan antara jam dan menit. Karena di sini jarum pendek yang menunjukkan angka 9, maka di sini ditulisnya di sini menunjukkan jam pukul 9, sedangkan jarum panjang menunjukkan pukul 12 tepat, maka di sini kita tulis 00. Contoh berikutnya, jarum pendek menunjukkan angka 12, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul 12. Ditulisnya pukul 12.00. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Di sini jarum pendek menunjukkan angka 2, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul 2. Cara penulisannya 02.00. Nah, sekarang mari kita coba belajar membaca menit. Disimak sama-sama ya. Jarak dari angka 1 ke angka yang lainnya yaitu sama. Yang artinya setiap lompat satu angka yaitu masing-masing 5 menit atau kelipatan 5. Perhatikan angka yang berwarna merah. Angka-angka tersebut menunjukkan jumlah menit. Artinya, jika jarum panjang menunjukkan angka 7, berarti kelebihan 35 menit. Kemudian 40 menit, begitupun selanjutnya sampai jarum panjang kembali menunjukkan angka 12. Nah, selanjutnya kita coba ke soal yang pertama. Jam berapakah ini? Ada jarum pendek yang menunjukkan angka 7 dan pula ada jarum panjang yang menunjukkan angka 12. Nah, jarum jam menunjukkan angka 7. Jadi kita tulis di sini 7. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jika menit menunjukkan angka 12, itu sama artinya dengan 0 menit. Jadi kita tuliskan menitnya 00 atau dibaca pukul 7. Nah, sekarang kita lanjuti ya. Jam berapakah ini? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jarum pendeknya terletak di antara angka 7 dan 8. Nah, kalau seperti ini, angka berapa ya yang harus kita tulis? Jadi, angka yang harus kita tuliskan adalah tetap angka 7. Mengapa demikian? Karena jarum jam di sini belum melewati jam 8. Jadi, di sini kita tetap menuliskan pukul 7. Sekarang kita hitung menitnya sama-sama ya. Untuk mengetahui menit pada jam, dimulai dari angka 12 itu yang terhitung dari 0 menit. Dan setiap angka itu mewakili 5 menit. Berarti kita bisa menghitung dengan kelipatan 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti menit di jam tersebut menunjukkan pukul 7:45 menit. Nah, kita coba lagi ya. Jam berapakah ini? Sama seperti sebelumnya, kita lihat jarum pendek dan jarum panjang. Kita lihat di sini, jarum jam menunjukkan antara angka 1 dan angka 2. Dia sudah melewati angka 1, tetapi belum melewati angka 2. Berarti kita tuliskan di sini waktunya pukul 1. Sekarang kita lihat menitnya ya. Seperti sebelumnya, kita hitung masing-masing kelipatan 5. 5, 10, 15. Jadi, gambar jam berikut ini menunjukkan pukul 1:15 menit. Nah, sudah paham belum? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini jarum pendeknya menunjukkan antara angka 4 dan angka 5. Ini artinya jarum jam menunjukkan angka 4 tapi belum melewati 5. Nah, sekarang kita lihat jarum panjangnya. Kita hitung sama-sama ya. 5, 10, 15. Nah, tapi di sini jarum panjangnya belum sampai ke 20 menit nih. Nah, dari menit 15 kita hitung satu-satu ya garisnya. 16, 17, 18, 19. Nah, di sini jarum panjangnya menunjukkan menit 19. Jadi, kita tulis di sini pukul 4:19 menit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita lihat jarum pendeknya. Kalau di sini jarum pendeknya di antara angka 7 dan 8. Berarti sudah lewat jam 7 tapi belum melewati jam 8. Kalau kita lihat jarum pendeknya sudah jauh ya melewati angka 7-nya. Jadi jarum pendeknya sudah hampir mendekati angka 8. Nah, sekarang kita lihat menitnya. Menitnya sudah sampai sini. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.
Lalu satu lagi 46. Jadi ini menunjukkan pukul 7:46. Nah, sekarang bagaimana cara membaca jam digital? Angka sebelah kiri menunjukkan jam. Sementara kita lihat di sebelah kanan ini menunjukkan menit. Jadi pada jam digital di sini menunjukkan pukul 9:11. Contoh soal berikutnya ya. Kita lihat di sini ya. Di sini ada 09.224. Lalu bagaimana cara membacanya? Nah, pada jam di sini dua angka di depan atau sebelah kiri menunjukkan waktu jam. Sedangkan yang di belakang di sebelah kanan itu menunjukkan menit. Jadi jam digital di sini menunjukkan pukul 9:24. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita ke contoh soal berikutnya ya. Di sini ada beberapa soal mengenai jam digital. Kita coba sama-sama ya. Yang pertama di sini ada 01.205. Artinya, jam digital di sini menunjukkan pukul 1:05. Kalau yang ini bagaimana ya? 03.210. Artinya, jam di sini menunjukkan pukul 3:10. Nah, sudah paham ya? Kita coba sekarang ke soal yang lebih susah ya. Nah, di sini menunjukkan 18.220. Wah, jam 18 itu jam berapa ya? Caranya mudah sekali. Kita tinggal kurangkan dengan 12. Karena satu kali putaran 12 angka. Jadi 18 dikurang 12 hasilnya 6. Jadi jam di sini menunjukkan pukul 6:20. Nah, karena lewat dari jam 12, itu berarti sudah melewati jam 12 siang hari. Nah, di sini kan jam 18:20. Nah, tadi kita sudah kurangi 18 dikurang 12 hasilnya 6. Berarti jam di sini menunjukkan pukul 6 sore lewat 20 menit. Nah, kita coba lagi ya. Di sini menunjukkan 22.201. Nah, bagaimana cara membacanya? Sama seperti sebelumnya, kita kurangi dulu dengan 12. Artinya 12 jam. Jadi, jam 22 dikurang 12 hasilnya 10. Artinya, jam digital di sini menunjukkan pukul 10 malam lewat 1 menit. Mudah bukan? Alhamdulillah, cukup sampai di sini ya untuk materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.